yang menyebutkan ada bid'ah yang tidak sesat, ya mana dalilnya? Kan tidak ada. Contoh dalil umum, lalu kemudian ada dalil khusus. Allah menyebutkan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami menjadikan dari air semua yang hidup, umum. Lalu ada dalil khusus dari Nabi dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mengatakan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semua yang hidup. Lalu Al-Quran menyebutkan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian jin diciptakan dari minaris samum, dari api. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Maka yang Allah sebutkan itu namanya khusus. Maka yang Allah sebutkan ini dari cahaya itu khusus. Malaikat dari cahaya, bukan dari air. Kemudian yang Allah sebutkan lagi apa tadi? Manusia diciptakan dari tanah, berarti manusia dari tanah. Kemudian disebutkan lagi jin dari api, jin dari api. Selain yang disebutkan, maka itu diciptakan dari air. Nah, sekarang di sini Rasul bersabda setiap bid'ah itu sesat. Lalu mana dalil yang menyebutkan kalau ada bid'ah yang tidak sesat? Kalau sarana prasarana itu tidak masuk bid'ah. Jadi sarana prasarana itu bukan bid'ah, karena bid'ah itu dibatasi dalam ranah ibadah. Maka sarana ibadah itu bukan bid'ah. Ya, itu bukan bid'ah. Sehingga bid'ah itu adalah dalam konteks ibadah. Maka naik pesawat ketika pergi haji itu bukan bid'ah. Itu sarana. Itu dunia itu. Nabi sudah bersabda tentang masalah dunia. Apa sabdanya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka jangan bilang jam tangan bid'ah. Jangan bilang handphone bid'ah. Itu adalah urusan dunia, sarana prasarana, memudahkan kita beribadah, memudahkan kita beraktivitas. Yang disebut bid'ah itu adalah ibadahnya, bukan prasarananya. Lalu ada orang yang menyatakan bahwasanya dalilnya membuat bid'ah hasanah adalah man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, lalu dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nabi aja menyebutnya sunnatan hasanatan, Nabi tidak menyebut bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi menyebut man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Nabi tidak menyebut man sanna bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi mengatakan man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, sunnah hasanah. Dia menunjukkan kepada kebiasaan yang baik, sunnah di sini. Falahu mislu ajru man amila biha. Maka dia mendapatkan pahala serupa orang yang mengamalkannya. Contoh, kita mengajarkan sholat sunnah untuk dibiasakan, membiasakan sholat sunnah misalnya. Maka banyak yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala sejumlah yang mengikuti. Dia menyampaikan tentang sunnah Nabi, sunnah qiyamul lail. Dia sampaikan, banyak yang mengikuti. Maka pada saat itulah pahalanya mengalir. Ini sunnah hasanah. Ada orang tidak membiasakan zikir, membaca dengan zikir yang dituntunkan. Lalu dituntunkan zikir yang benar begini. Diikuti oleh orang banyak. Maka ini namanya sunnah hasanah. Nah, ini bukan dalil untuk membuat perkara baru di dalam beragama. Di dalam agama itu, dalam masalah ibadah, sudah jelas mana yang beliau contohkan dan mana yang tidak beliau contohkan. Maka kerjakan yang ada perintahnya, kemudian